Tahun 2000. Tahun 2000. Ya, tahun 2000 saya bersama Limbat itu kami menghibur masyarakat dengan satu pimpinan, yaitu Padepokan Gunung Lawu yang dipimpin oleh Eyang Rati. Nah, dan di situ ada kipas sakti juga. Setelah itu saya juga ada belajar di tempat salah satu, yaitu Sabdo Langit tahun 98. Sedangkan sebelum itu lagi saya pernah belajar juga di Padepokan Sendang Songo, juga pernah di Garuda Putih, saya pernah. Dan di samping itu saya juga pernah belajar di tempat-tempat yang dikatakan sakti. Jadi kalau ada orang, di sana ada orang sakti, seperti apa saktinya? Bisa mengangkat harta karun tanpa disentuh, bumi terbelah katanya. Saya datangi, saya naik sepeda. Penasaran ya? Penasaran, perjalanan itu hampir kalau nggak salah 12 jam naik sepeda ke dalam hutan. Saya jumpai orangnya 3 orang, kami belajar kami di situ. Ada katanya di sana menguasai apa, ilmu tapak geni. Sekali hembat itu namanya orang bisa tewas. Saya berjalan kaki karena nggak ada sepeda pun tidak bisa masuk karena itu gunung. Saya datangi, saya belajar. Berhasil nggak berhasil saya nggak tahu. Ilmu rawa rontek yang katanya begini, saya datangi, belajar. Ada yang katanya ilmu santet, setiap orang yang dipandang bisa lemas dalam jarak berapa meter, saya datangi. Jadi perjalanan pelajaran yang saya pelajari ini mungkin menghabiskan waktu mencapai 30 tahun. 30 tahun? Iya. Dan saya bilang guru yang berbeda? Berbeda-beda. Jadi kalau dibilang guru Mas Karyo ini berapa, saya cuma ingat hanya sekitar 7 orang. 7 orang? Yang ingat. Yang ingat, yang belum diingat mungkin bisa ratusan ya? Itu mungkin kalau dihitung dari sejak usia remaja mungkin lebih banyak lagi ya? Iya, alhamdulillah sekarang sudah usia 47 tahun. Dan Padepokan Sendang Sejagat berdiri sudah 9 tahun. 9 tahun? Iya, jadi 9 tahun yang lalu. Awal mula kisah Sendang Sejagat ini berjalan, ceritanya seperti ini. Setelah saya belajar 30 tahun, saya tidak ngerti yang namanya ilmu. Tapi saya pelajari. Saya, walaupun katanya rawa rontek saya pelajari, entah berhasil entah enggak saya nggak tahu. Katanya bisa berbicara dengan goib, bisa begini, saya pelajari, entah bisa entah enggak, tetap saya pelajari. Sampai di suatu hari saya pernah dulu kan meninggalkan semua ilmu-ilmu yang saya pelajari, baik amalan-amalan saya buang, saya bakar karena saya berpikir ini padepokan bodoh semua. Padepokan ini padepokan penipu semuanya. Saya pernah seperti itu. Karena apa? Suatu hari saya pernah menikah dengan seseorang. Memang keturunannya ini keturunan orang suku Batak. Bapaknya orang kampung, memang nyinyir, naudzubillah. Hingga dia mengatakan syirik, sesat. Kalau saya menerima tamu, karena gini, dulu saya sambil belajar itu tetap memberi pengobatan. Ada orang minta obat, tapi saya nggak tahu ilmunya apa. Taunya ya ada minta tolongin, ada orang minta bantuan, saya bantuin, minta doa ya saya doain. Tapi setiap ada tamu yang datang, mantan istri itu jangankan teh manis, senyum manis pun nggak ada. Nggak ada ya? Iya, ini yang bikin saya ini penasaran ya. Bukan penasaran tapi merasa pingin menguji ilmu-ilmu yang saya miliki ini untuk merubah kejelekan istri. Jadi semua itu saya kumpulkan, saya coba supaya istri makin berubah. Yang awalnya kejam, gila, ya dibilang maaf ya, saya mau nggak menceritakan, tapi ya pokoknya tidak sesuai. Akhirnya saya gunakan semua keilmuan untuk merubahnya. Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah tambah parah. Gimana nih? Nah, jadi ini suatu pelajaran bahwasanya sifat itu tidak bisa dirubah dengan ilmu. Ilmu tetaplah ilmu. Yang bisa merubah sifat adalah diri kita sendiri, yang bisa merubah orang lain. Jadi
karena beliau ini makin kasar, bahkan saya dibacok ya pernah ini. Pernah juga. Wah, ini baju koyak-koyak ada diabadikan sama istri yang keduanya. Buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan bahwasanya begitu indah zaman dulu sampai dibacoi istri. Luar biasa ya, pemirsa. Sampai dibacok istri nih sepanjang sejarah nih. Iya. Tapi diabadikan berkenangan. Iya, saya tidak pernah merasa dendam karena saya sayang semua orang yang pernah menyayangi saya. Jadi suatu hari karena tidak betah di rumah, akhirnya saya mencoba untuk menyepi. Menyepi ataupun dalam arti kata lari dari tanggung jawab seorang suami karena merasa kalau udah berantem ya namanya kalau padu nih orang Jawa ngomong padu. Menenangkan diri ya. Menenangkan diri. Kira-kira berapa hari itu? Itu gak terhitung. Nggak terhitung. Karena gini perjalanan saya kan panjang. Nanti kalau udah berantem saya lari ke masjid. Asal udah berantem saya lari ke masjid. Padahal saya udah membuang semua ilmu. Tapi saya di masjid itu kan kebetulan waktu itu saya jualan es kelapa muda di Masjid Raya Setabat. Mungkin orang Setabat bakal paham. Pernah jualan es juga? Wah, jangan salah. Saya jualan. Mama sekarang aja itu pernah jualan es, tapi sekarang udah dikenal dunia ya. Bahkan sekarang banyak santrinya itu pernah juga itu suka dukanya jualan es ya. Ya, jualan es kelapa, jualan kaset, jualan sepatu, jualan buah, semua jualan. Memang saya orangnya orang dagang dan saya pernah kerja sama orang Cina juga pernah. Nah, juga. Tambah lagi ini apa namanya? Saya pernah ya yang dikatakan saya itu apa namanya itu dirampok waktu jualan itu juga pernah di laut lepas jualan ada rampok habis sampai saya itu lompat karena ramainya saya bawa anak-anak disuruh lompat saya udah sempat menggembat satu perampok itu langsung pun ikut lompat karena semua lompat. Tapi Mama sempat melawan perampok itu ya? Sempat karena supirnya bilang suruh lompat terpaksa lompat. Wah itu luar biasa. Nah bukan hanya dagang, saya juga pernah waktu itu apa ya? Pernah mengalami cobaan yang sangat luar biasa. Saat itu saya mengobati orang lain. Saya pernah difitnah. Pernah difitnah juga? Iya. Dengan tetangga apa dengan keluarga sendiri? Pasien. Oh pasien? Iya. Dan itu melibatkan semua keluarga. Tapi ya namanya saya tidak pernah berbuat. Ya terserah mereka. Mungkin karena cintanya nggak terbalas, jadi memfitnah. Oke, kelanjutannya setelah saya berjalan, saya jualan, saya sering lari ke masjid untuk menenangkan diri. Kebetulan sambil jualan es kelapa itu saya sering membaca apa namanya Al-Quran dan terjemahnya. Tapi saya belum buka padepokan. Belum buka ya? Belum, saya masih jualan es kelapa. Tapi waktu itu saya sering lari dari rumah karena berantem. Asal berantem lari ke masjid. Asal berantem lari ke masjid. Saya ingat lagi wiritan-wiritan saya ulangi. Saya berzikir di masjid. Di dalam hati saya hanya satu. Saya ikhlas. Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah nyawaku jika memang ini sudah kehendakmu. Saya ikhlas kepadamu. Tapi di dalam perjalanan itu saya kepingin lihat hantu. Apakah benar hantu itu bisa dilihat? Apakah benar jin-jin itu bisa dilihat dengan mata kepala? Akhirnya saya berzikir lagi di masjid. Nanti kalau udah capek 2 hari itu nggak pulang, 2 hari baru pulang. Bagus lagi. Besok berantem lagi, lari ke masjid lagi. Dan itu berjalan hampir 1 tahun. Nah ini pemirsa, buat kalian ya, ini harus jadi contoh panutan nih. Kalau kita ribut, lebih baik menenangkan diri ke masjid. Ini lumayan luar biasa Ya, nih, contoh yang baik ya Mas. Benar. Saya langsung menujuin aja. Kan sekarang ini kan udah luar biasa nih, Padepokan Sendang Sejagat sudah dikenal, apalagi seorang Mas Karyo. Apa yang saya lihat di media YouTube itu santrinya banyak sekali yang di situ itu apa Mamas itu kira-kira nggak repot gitu untuk memberi makannya atau memberi uang sakunya gitu Mamas. Gimana itu Mamas? Soalnya itu saya lihat perhati itu banyak sekali tuh yang di tempat Mamas. Iya, kalau saya seperti ini.
apa yang ada itu yang kita makan. Kalau nggak ada ya kita nggak makan. Gitu. Jadi intinya saya hanya serahkan sama Allah Ta'ala. Intinya apa yang kami jalankan ini karena Allah Ta'ala. Walaupun di Padepokan itu beliau ini Gus Hadi yang melayani tamu, saya tidak pernah sarankan beliau ini menerima salam tempel. Saya tidak menerima, dan saya tidak menerima namanya apa ya, seperti apa namanya uang saku, uang apa kita tidak. Semua itu pengobatan mesti dengan ikhlas dan pemberian juga ikhlas. Dan akhirnya tapi mereka ada sedikit-sedikit. Allah itu maha rezeki, maha kaya, maha segalanya. Jadi kami itu ada aja untuk makan, memang kami nggak tahu entah dari mana. Ya insya Allah dari para penonton juga mereka sudah memberikan rezeki ya, tanpa mereka sadari. Walaupun mereka nggak suka, walaupun mereka benci, tapi karena mereka sudah menonton, ini suatu rezeki. Udah pemirsa, kita nanti selanjutnya silakan nanti lihat sendiri perjalanan mungkin akan panjang lebar di tempat channel Mas Karyo juga ya. Ini luar biasa karena banyak pembelajaran dari seorang tukang dagang es sekarang menjadi seorang guru besar Mas Karyo. Padepokan Sendang Sejagat yang luar biasa, santrinya di berbagai pulau ya. Luar biasa. 7.000 deh. 7.000. Ya itulah pemirsa antara perjalanan Mas Karyo dan perjalanan Mas Karyo dengan Abah Menel menuju menjadi persaudaraan. Itu tujuan saya untuk mengungkap atau mencongkel-congkel sejarahnya Mas Karyo. Jadi tujuan saya ribut dengan Mas Karyo supaya bisa dekat. Yang tujuannya saya penasaran pengen tahu sejarahnya Mas Karyo dari bab usaha sampai menjadi seorang guru besar yang punya Padepokan Sendang Sejagat. Silakan mau dikasih lagi Pak. Ya monggo, mungkin nggak panjang-panjang. Nanti kalau memang banyak yang komen ingin tahu sejarah PSS ini, jujur pertama kali saya ingin membangun PSS, satu kuncinya. Saat itu nggak ada yang bantu, tapi niat saya ingin menjadi membuat Padepokan ini saya utamakan dengan sedekah anak yatim. Jadi pertama kali itu saya ingin buka Padepokan, tapi saya ada duit 900.000 ini. Saya mau sedekah anak yatim, setelah itu saya akan buka Padepokan ini. Padepokan itu saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah sejagat itu aja, sejagat. Nah ya, akhirnya saya santunan dan mulai saat itu Allah memberikan ridho. Nah, berjalannya waktu semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Saya tidak pernah memaksakan mereka belajar, tapi dengan adanya satu terbukti ngomong lain. Jadi ini ada pembelajaran yang luar biasa nih. Untuk membuat Padepokan itu jadi santunan yatim dulu nih. Memang ini dari zaman Rasul, para wali memang untuk membangun rumah atau membangun suatu tempat itu dengan cara sedekah dulu, santun dulu untuk membuka semua kelancaran dan keberkahan luar biasa. Lanjut Om. Nah, itu apa? Lanjut aja. Oke. Dan satu lagi, sebenarnya Allah itu maha melihat, Allah itu maha sayang, Allah itu maha kaya segalanya. Jadi kalau kita sudah sayang terhadap mereka para yatim, insya Allah Allah akan melihat kita dan akan menaikkan derajat kita tanpa kita sadari. Nah, oke. Bisa. Nanti ini yang belum kenal dengan Mas Karyo, ya katanya ribut dengan Abah Menel. Saya sengaja membuat keributan ini. Saya pengen tahu yang namanya Mas Karyo sampai akar-akarnya. Jadi bukan bacot doang, langsung ketemu orangnya. Saya penasaran dengan sejarahnya karena yang namanya Mas Karyo kalau di dunia kehidupan yang sudah tentunya membooming ya. Silakan monggo yang belum kenal biar lebih panjang, subscribe dulu Mas Karyo, konjok loncengnya itu. Iya begitu juga itu pecinta-pecinta Mas Karyo. Lihat nih Abah Menel yang sudah koar ya di medsos ya, yang sudah sombongnya naudzubillah, yang anggar dengan rambutnya. Ternyata beliau punya hati yang sangat dalam baiknya, dan beliau alhamdulillah kali ini niat beliau sudah terkupas bahwasanya ingin menguak sejarah tentang Sendang Sejagat. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa yang kalian lihat belum tentu benar. Judul hanyalah pemancing. Oke. Nah, jadi saya berharap kepada kalian semua
Pecinta Mas Karyo, silakan lihat channel Abah Menel. Kalian suka, tonjok tombol subscribe, tekan loncengnya supaya berbunyi terus. Karena kalau beliau kalau beliau apa namanya, koar-koar ya, kalau beliau ini bacot, satu paling enak didengar, paling sombong. Tarik sis, smoking. Tapi kalau udah tahu hatinya apa Menel, enggak seperti itu ya, Mas kaget Ya, ya. benar. Jadi kalau di YouTube itu sombong, tapi begitu tahu Luar biasa. luar biasa. Menjalin keluarga Sangat itu luar lebih biasa. baik daripada kita nyinyir di luar. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagatnya garis tabat.